Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SD Santa Monica. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran hari ini, kita belajar di tema 1, subtema 3, kita masuk pada pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, kita akan belajar tentang kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Yang kedua, kita akan belajar menemukan ide pokok melalui kalimat utama. Yang ketiga, kita akan belajar tentang komik. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Berbagai kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia yaitu: yang pertama adalah polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi. Polio pada awalnya dapat tidak bergejala, namun bila timbul dapat terjadi gejala sakit tenggorokan, demam, nyeri dan kaku otot, hingga mengakibatkan kelumpuhan otot. Nah, ini anak-anak gambar orang yang sudah terkena polio. Bisa anak-anak perhatikan? Nah, bagian tangan sebelah sini dan kaki sebelah sini, tangan kanan dan kaki kanannya lebih kecil, menjadi kecil ya, dibandingkan sebelah kirinya. Yang kedua yaitu kram otot. Kram otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga kerap terjadi karena cuaca yang dingin atau gejala ketidakseimbangan antara air dan ion dalam tubuh. Nah, ini contoh gambar kram yang terjadi pada otot kaki. Yang ketiga adalah hipertrofi. Hipertrofi merupakan suatu kondisi otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena diberikan aktivitas yang berlebihan secara terus-menerus. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan seperti bekerja dan berolahraga. Hipertrofi otot umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Nah, ini anak contoh gangguan pada otot hipertrofi. Nah, di sini gejalanya ototnya membesar, penyebabnya ototnya dilatih secara berlebihan. Akibatnya volume ototnya menjadi lebih besar atau melebihi normal. Pengobatannya bisa dilakukan dengan terapi akupuntur. Nah, pencegahannya kita tidak boleh melakukan aktivitas otot yang berlebihan. Kita lakukan aktivitas otot yang sewajarnya saja. Yang keempat adalah atrofi.
Atrofi yaitu kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomielitis yang merusakkan sel saraf pada otot. Atrofi juga dapat disebabkan oleh keadaan tertentu, misalnya sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Nah, ini contoh gambar yang terkena atrofi. Ya, ini pada lengan dan kaki. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan ide pokok melalui kalimat utama. Ide pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Agar lebih mudah menemukan ide pokok, kita perlu menemukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, atau campuran di awal dan akhir. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas biasanya baru dapat dipahami setelah dihubungkan dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf. Nah, di sini anak-anak, kita akan mencoba mencari ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ada teks di sini. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Kita baca dulu ya. Penyakit otot tetanus. Penyakit tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang menghasilkan racun neurotoxin. Tetanus menyerang saraf sehingga dapat membuat kontraksi otot yang menyakitkan, terutama otot rahang dan leher, serta dapat mempengaruhi otot-otot pernapasan sehingga dapat mengancam jiwa. Bakteri penyebab tetanus adalah Clostridium tetani yang secara alami ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Clostridium tetani sejenis bakteri yang hanya dapat tumbuh dan berkembang pada situasi lingkungan yang kurang oksigen atau anaerob. Belum adanya obat tetanus, maka penanganan penyakit tetanus terdiri dari perawatan luka, obat untuk mengurangi gejala tetanus, serta perawatan suportif. Perawatan luka yang dimaksud adalah membersihkan luka dengan baik, yaitu dengan cara menghilangkan kotoran, benda asing, dan jaringan mati jika ada. Terlebih pada luka yang dalam dan kotor. Hal ini penting sebagai langkah awal untuk mencegah pertumbuhan spora tetanus. Nah, dari teks ini ada 3 paragraf. Nah, setiap paragraf mengandung 1 kalimat utama. Di dalam kalimat utama itulah terdapat ide pokok. Nah, baik, kita akan menemukan kalimat utama dan ide pokoknya. Nah, ide pokok paragraf pertama yaitu penyakit tetanus disebabkan oleh infeksi bakteri yang menghasilkan racun neurotoxin. Nah, ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Kalimat utamanya berada di awal paragraf.
yaitu kalimat pertama. Kemudian ide pokok paragraf kedua. Ide pokoknya adalah bakteri penyebab tetanus adalah Clostridium tetani. Ide pokok paragraf kedua ini terdapat pada kalimat utama di paragraf kedua. Kalimat utamanya juga berada di awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Kemudian ide pokok paragraf ketiga. Penanganan penyakit tetanus dengan cara perawatan luka, pemberian obat, dan perawatan suportif. Nah, ide pokok paragraf ketiga ini terdapat pada kalimat utama di awal paragraf. Pada kalimat pertama. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Dari kalimat utama itulah kita dapat menemukan ide pokok. Selanjutnya kita akan belajar tentang komik. Komik adalah cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna. Komik pada umumnya berisi cerita fiksi seperti karya sastra lainnya. Ciri-ciri komik yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar dan teks disajikan secara seimbang. Yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Yang ketiga, watak tokoh digambarkan secara sederhana. Watak itu sifat ya. Yang keempat, mengandung humor. Humor itu sesuatu yang bersifat lucu, yang mengundang orang tertawa. Berdasarkan bentuk penampilan atau kemasannya, komik dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu, yang pertama adalah komik strip. Komik strip merupakan jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Komik strip biasanya sering ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar. Nah, ini adalah contoh komik strip. Yang kedua adalah komik buku. Komik buku merupakan jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku. Dan biasanya dalam satu buku hanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Nah, ini contoh komik buku. Yang ketiga adalah komik humor dan petualang. Komik humor merupakan komik yang paling digemari anak-anak. Komik humor menampilkan sesuatu yang lucu dan mengundang pembaca untuk tertawa ketika membaca komik tersebut. Nah, ini contoh komik lucu. Yang keempat adalah komik biografi dan ilmiah. Komik biografi biasanya menceritakan kisah kehidupan seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Komik ilmiah biasanya berisi campuran antara komik dan narasi. Nah, ini contoh komik ilmiah ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian video pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Indeum.